Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah pemrograman berbasis objek atau PBO. Dengan menggunakan bahasa pemrograman Java, kita akan membuat sebuah tampilan menggunakan GUI ya. Nah, sebelumnya sesuai dengan instruksi kemarin di handbook, kita di sini buat dulu JFrame ya. Jadi kita bukan menambah kelas baru tapi menggunakan JFrame. JFrame ini gunanya nanti kalau misalkan kita mengklik JFrame ini, klik kanan dari package-nya, new lalu JFrame. Nah, tampilkanlah sudah ada sebuah panel di mana cara memakainya kita tinggal drag and drop. Jadi untuk tampilan UI-nya kita tinggal drag and drop. Aslinya hanya tampilan seperti ini saja, panel kosong. Nah, kita tinggal menambah-nambahkan semua elemen-elemennya. Nah, yang pertama untuk data mahasiswa ini elemennya menggunakan label. Label yang ini nih ya, label. Nah, nama-nama ini pun dengan nama label. Di mana setiap nama ini kita tinggal klik 2 kali, kita bisa langsung ganti namanya. Atau dengan klik kanan, edit text. Nah, lalu untuk ini, kita menggunakan text file. Text file ini kita menggunakan yang ini nih. Text file. Nah, text file ini untuk inputan datanya, di mana kita tinggal mengubah change variable name txt nama sesuai dengan handbook ya, kita bikinnya txt nama. Ini pun juga sama ya. Tiap inputan ini atau teks ini input ya. Kalau kita menggunakan bahasa pemrograman HTML itu input. Nah, lalu tipe datanya teks. Khusus untuk kode prodi ini kita menggunakan combo box. Ini adalah combo box ya. Nah ini combo box. Dimana kalau kita klik ke sini ya akan keluar kombonya. Dimana nanti kode prodi ini diberi status 1 sampai 4. Kalau 1 keluar prodinya apa, 2 prodinya apa. Nah, lalu yang ini adalah tabel. Tabel. Jadi kita tinggal masukkan tabel ya, kan ini nih JTabel. Tabel ke sini. Tabel, nah ini ya, tabel. Di drag ke sini. Dengan title 1, 2, 3, 4 ini nanti kita atur di dalam pemrogramannya. Lalu yang terakhir ini, kita menambahkan dengan button. Button. Jadi teman-teman ini kenapa ya beda? Namanya ini beda, ini kok tebal. Nah, untuk pengaturannya kita bisa rubah di properties di sini di bawah. Tinggal klik saja ini. Lalu kita ubah ke bold. Jadi lebih mudah seperti mendesain menggunakan Corel atau Adobe Illustrator. Hanya saja nanti kita akan memberikan inputan-inputan program di belakangnya. Nah, tapi saran dari kami, ya sesuai dengan handbook juga, tiap inputan atau tiap nama ini kita rubah change variable name-nya. Karena ini akan berpengaruh pada pemanggilan nama di kode nanti. Oke, mungkin sudah bisa dipahami untuk tampilan. Sekarang kita masuk ke source. Nah, sesuai dengan handbook, kita di sini menambahkan import ya. Kita harus mengimport dulu library-library yang ada dalam Java. Yang pertama adalah connection untuk koneksi, driver manager juga untuk koneksi, result set metadata juga nanti untuk query ya. Lalu SQL exception apabila nanti kita salah dalam penulisan SQL-nya. Lalu statement untuk menentukan statement-nya. Nah, untuk swing GO option pen, ini gunanya untuk inputan data. Jadi untuk menginput data, kita menggunakan ini. Nah, untuk swing table, ini untuk memasukkan tabel. Karena tadi kan kita di sini ada tabel ya. Dan yang terakhir nih, import Java SQL prepared statement. Di sini sedikit beda dari handbook ya. Untuk yang kasus saya, karena saya menggunakan NetBeans atau IDE terbaru, IDE 15 ini kalau nggak salah ya. Nah, jadi dia itu pemanggilannya itu untuk prepared statement, dia harus memanggil library baru. Makanya di sini saya import lagi, import Java SQL prepared statement. Nanti ini akan berguna waktu nanti kita penggunaan button dan juga combo box ya. Oke, kita masuk saja ke data mahasiswanya. Kita masukkan dulu koneksi, lalu result data mahasiswa ya, statementnya juga kita beri nama STM. Nah, untuk
boolean ada dan edit ini kita jadikan public. Lalu kita masukkan string-string ini untuk header. Header ini nanti akan ada dalam sini ya. Lalu kita buat public data mahasiswa di mana isinya init komponennya OpenDB, baca data, aktif, di mana isinya ada false, set tombol, true, dan isi combo. Nah, ini kita akan bikin nanti ya, masing-masing. Kita masuk dulu ke OpenDB, di mana sesuai dengan pertemuan sebelumnya untuk membuat koneksi, kita sama saja. Hanya saja ini karena IDE 15 ya, NetBeans-nya. Nah, untuk new instant ini kita tidak pakai. Terus untuk sekarang kita itu kan untuk libraries-nya itu tidak menambahkan libraries baru ya. Kita menggunakannya MySQL Connector J-Connector. Kalau misalkan di handbook yang pertemuan kemarin, kita tinggal klik kanan saja lalu tambah library yang SQL JDBC. Hanya saja kalau untuk yang IDE terbaru, SQL JDBC-nya itu tidak ada. Nah, kita perlu ngedownload baru yang namanya Connector J. Connector J ini. Jadi kita mendownload terpisah ya. Nah, di mana kalau kita menggunakan konektor J, perbedaannya di sini nih. Di for name, di mana kita memasukkan CJ. Sebenarnya kalau yang aslinya itu tidak ada CZ. Kalau kita langsung CZ ini tidak perlu kita masukkan kalau kita sudah ada SQL bawaan. Terus new instant ini kalau di sini sebenarnya tidak dipakai juga tidak apa-apa. Tapi kita masukkan saja. Lalu username sama passwordnya untuk database tetap sama di saya, root dan tidak pakai password. Nah, di sini pun tetap sama ya, driver manajernya. Untuk cache-nya ini, nah di sini cache-nya saya tambahkan Xmessage. Barangkali kita tidak tahu nih kalau misalkan data itu tidak masuk, koneksi tidak berhasil itu karena apa. Jadi ada pemberitahuan. Lalu kita masuk ke baca data ya, fungsi yang ini. Nah untuk baca data sendiri ini hampir sama. Hanya saja untuk statement yang ini, nah statement, kalau misalkan saya memasukkan statement create statement khusus untuk result set. Result set ini kenapa saya masukkan di sini? Kalau semisal di running tanpa ada result set, jadi baca data dan isi combo kalau nggak salah ya, saya tambahin itu. Jadi kalau tidak ditambahkan result set ini, GUI-nya itu atau UI-nya itu tidak bisa tampil gitu, tidak bisa tampil dan datanya itu tidak bisa terfetch atau terambil gitu ya. Makanya kita tambahkan parameternya ini. Result set, type scroll sensitive, dan concur updatable ya. Lalu kita masukkan query-nya, select all from mahasiswa. Nah, kita fetch, masukkan semua database-nya ini, kita ambil semua database yang ada dari tabel mahasiswa, semua data ya, bukan database. Kita ambil semua data yang ada di tabel mahasiswa. Lalu dengan while, dengan ketentuan, setiap data itu kita tampung dan masukkan satu-satu ke dalam tabelnya, tabel yang kita sudah siapkan gitu ya. Saya biasa menggunakan PHP dan juga HTML ya, jadi bahasanya itu ada lemari, lemari itu kita keluarkan isi bajunya, dan isi bajunya itu kita tempelkan atau perlihatkan satu-satu kepada teman kita. Nah ini dengan seperti ini codingannya. Lalu isi combo, nah isi combo ini untuk isi dari data mahasiswa tadi, prodinya tadi ya, mohon maaf, dari prodinya tadi, untuk memasukkan prodinya. Select distinct kode prodi from mahasiswa, order by kode prodi. Jadi nanti kita akan dapat kode prodinya berapa ya. Nah, lalu kita buat void kosong di mana setiap data defaultnya nilainya 0. Dan void aktif ya, ketika kita edit semua ya, semuanya terisi. Dan ketika set tombol ya, set tombol semuanya boolean, semuanya nilainya adalah T ya, set editnya, set enable-nya, pokoknya saat diaktifkan. Sekarang kita masuk ke cari prodi. Nah, statementnya PST, result setnya RS prodi. Di mana ketika kita mencoba mencari kode prodi tersebut, nah nyambung sama kode yang ini ya. Kode prodinya misalkan 1 itu kalau nggak salah sistem informasi ya, keluar nanti sistem informasi. Yang kedua nanti kalau misalkan kita klik 2 keluarnya informatika, seperti itu. Nah kalau ke sini lebih masuk ke logika tiap buttonnya ya. Jadi tiap button ini kita tinggal klik kanan. Ini juga sama ya, kayak
combo box ini juga sama, ini juga sama. Kita klik kanan, event, action. Nah, ketika diklik itu akan keluar kemana gitu. Nah, ini untuk actionnya, untuk ubah, kita tinggal ubah saja, ya. Terus ini untuk hapus, ya. Kita tinggal hapus dengan query-nya itu delete from mahasiswa, where name kita menggunakan name-nya nanti primary key yang akan dihapus. Lalu untuk batal tinggal kita batalkan saja, keluar juga tinggal keluar saja. Nah, ini untuk tabel mahasiswanya ya. Untuk per tabel kita masukkan datanya menggunakan semua data yang sudah di-set ya, di-set atau dimasukkan di sini. Lalu di action untuk kode prodinya nih, tinggal pakai cari prodi ini. Jadi si combo box cari si kode prodi, nah cari prodi, masuk ke kode ini ya, tinggal eksekusi, nanti cari prodinya, nah dari nomor berapa, prodinya apa gitu. Lalu ini ya tadi memasukkan simpan, memasukkan data ya, update mahasiswa, set namanya apa, alamatnya apa, kotanya apa. Tinggal ambil datanya, jadi langsung bisa dirubah. Oke, kita sekarang coba gunakan codingan ini ya. Kita coba eksekusi, kita run. Nah, sebelum di run, teman-teman, ini sama-nya jangan lupa dinyalakan MySQL-nya ya, MySQL terutama. Cuman karena saya kebiasaan, Apache-nya juga diklik, sebenarnya tidak pengaruh. Cuman lebih enak dua-duanya diklik ya. Nah, setelah kita menyalakan Apache dan MySQL, kita sekarang eksekusi dengan klik kanan, run file. Kita merunning, nah sudah keluar. Ini adalah database-database yang kita masukkan di pertemuan sebelumnya. Ini bisa langsung kita ubah, ataupun bisa kita tambah. Ataupun bisa langsung kita hapus. Ya. Sangat membantu sekali ya. Nah, kalau kita keluar, tinggal keluar gitu kan. Kita kalau mau buka lagi, running lagi. Kita sekarang coba performa satu-satu dari semua tombol yang ada aja ya. Kita coba tambah. Tambah, masukkan data saya. Mulki. Zulkarnain. Lalu NIM-nya 9882405 gitu aja ya. Alamatnya Jalan Banjaran, Kecamatan Bale Endah. Kotanya Bandung, teleponnya 08888812121 ya. Kode prodinya kita masukkan, saya karena informatika 2 aja ya. Langsung keluar ya tuh. Kalau misalkan saya pilih 1 sistem informasi, 2 informatika, 3 manajemen, 4 akuntansi. Kita masukkan nomor 2 saja, informatika. Kita simpan. Nah, data saya langsung masuk. Kita gunakan batal ya, kalau misalkan gagal menggunakan, kita isi sembarang saja. Kita, nggak jadi kayaknya nih, mau nyimpen datanya, batal saja, nggak jadi. Sekarang kita coba ubah. Nah, kita bisa langsung mengubah data yang ada. Saya misalkan mau nambahin nama lengkap, Nurfala. Simpan. Data saya sudah terubah belum nih? Nah, sudah ya. Mulki Zulkarnain Nurfala. Sekarang kita coba hapus. Hapus saja data saya. Hapus. Nah, data saya terhapus. Sekarang kita coba cek ya. Kita coba cek di database ya. Nah, ini masih ada ya. Tapi kalau kita tambah dia hilang. Kita masukkan lagi Mulki 9882405. Alamat Jalan Banjaran, kilometer 10, Kecamatan Bale Endah. Kota Bandung 088821212. Informatika. Simpan. Sekarang kita cek di database-nya yang ada dalam phpMyAdmin, atau kita bisa langsung seperti ini. Kita keluarkan command prompt, kita masuk MySQL -root.
Nah, sekarang kita masuk ke MariaDB, kita cek dulu show database. Database yang ada kita menggunakan si akad ya. Use si akad. Nah, sekarang kita sudah masuk ke si akad. Sekarang kita show tables. Kita cek tabelnya ada apa saja nih, mahasiswa, prodi, fee, data mahasiswa. Kalau nggak salah di data mahasiswa ya, select all from mahasiswa. Coba cek dulu. Nah, sudah. Ini data saya yang terbaru sudah tertambah di database-nya. Nah, seperti itu teman-teman sekalian, cara kita menggunakan Java dimasukkan menggunakan GUI untuk tampilannya atau front end-nya. Lalu untuk database-nya kita menggunakan PHP. Menggunakan MySQL. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.